Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 yang beranggota Astuti, Putri Mawarni Sapitri, dan saya sendiri Ian Mariska Prastio. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang vektor guna memenuhi tugas mata kuliah listrik magnet. Langsung saja kita ke materinya, yaitu yang pertama pengertian vektor dan aljabar. Sebuah besaran fisis dapat disebut skalar jika cukup dicirikan hanya dengan sebuah angka atau nilai. Sebagai contoh, skalar adalah besaran-besaran seperti massa, temperatur, muatan listrik, rapat massa, energi, dan tekanan. Beberapa besaran vektor lain adalah gaya, pergeseran, kecepatan, percepatan, momentum, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebuah vektor harus dicirikan oleh besar dan arahnya. Maka operasi matematika yang melibatkan vektor-vektor lebih rumit dibandingkan matematika pada skalar. Selanjutnya yaitu hukum aljabar vektor. Jika A, B, C adalah vektor dan M, N adalah skalar. Yang pertama yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A, merupakan komutatif penjumlahan. Yang kedua, A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C, merupakan asosiatif penjumlahan. Yang ketiga yaitu M buka kurung NA tutup kurung sama dengan MN tutup kurung A sama dengan N buka kurung MA tutup kurung, merupakan asosiatif perkalian skalar. Dan yang keempat, buka kurung M ditambah N tutup kurung A sama dengan MA ditambah NA, yang merupakan distributif. Dan yang kelima, M buka kurung A ditambah B tutup kurung sama dengan MA ditambah MB, merupakan distributif juga. Selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan materi tentang gradien. Konsep medan memerankan aturan kunci dalam banyak bidang fisika dan teknik, seperti dinamika fluida, transport panas, elektromagnetik, gravitasi. Pada kajian-kajian bidang tersebut sering melibatkan besaran-besaran fisis yang baik nilai maupun arahnya, berupa dari satu titik atau dari satu waktu ke waktu, sehingga merupakan fungsi koordinat ruang dan waktu, yaitu menggambarkan suatu distribusi nilai dan arah suatu besaran. Konsep distribusi ini melandasi konsep medan dalam fisika. Besaran fisis tersebut dapat berupa skalar, sehingga disebut medan skalar, atau dapat berupa vektor, sehingga disebut medan vektor. Contoh medan vektor adalah kecepatan angin, karena yang pertama kecepatan adalah vektor, dan yang kedua adalah memiliki besar dan arah yang merupakan fungsi koordinat ruang waktu. Selanjutnya yaitu integral vektor. Integral vektor terdiri jadi dua, integral garis dan integral garis vektor. Yang pertama kita akan bahas tentang integral garis. Misalkan vektor R dinyatakan di dalam T sama dengan X komponen I ditambah Y komponen J dan Z komponen K adalah vektor posisi bergantung waktu yang menggambarkan sebuah kurva C yang menghubungkan dua titik P1 dan P2 pada waktu T sama dengan T1 dan T sama dengan T2. Jika ada vektor A, yaitu sama dengan A1 komponen I ditambah A2 komponen J dan A3 komponen K, yang merupakan sebuah medan vektor, maka
Integral garis didefinisikan sebagai integral komponen tangensial vektor A sepanjang kurva C dari P1 dan P2, yaitu bisa lihat di sini integral P1 dari P1 ke P2 vektor A dikali didotkan dr sama dengan integral kosinus C A1 dx ditambah A2 dy dan ditambah A3 dz. Selanjutnya yaitu yang kedua, integral garis vektor. Integral garis menghasilkan skalar sehingga kita menyebutnya sebagai integral garis skalar. Ada juga integral garis yang menghasilkan vektor. Integral garis vektor ini banyak juga aplikasinya, khususnya dalam teori elektromagnetik. Misalnya, sebuah kawat mengalir alur listrik satu di dalamnya dalam arah positif menurut aturan tangan kanan. Kawatnya yang membentuk kurva C dan ditempatkan dalam medan magnet vektor B, vektor R. Gaya magnet yang bekerja dalam kawat didefinisikan dengan vektor F sama dengan integral kosinus C I didotkan dr dikali vektor B, vektor R sama dengan min 1 integral kosinus C vektor B, vektor L didotkan vektor dr. Terima kasih. Itulah penjelasan materi vektor dari kelompok 3. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.